Banyak yang mengira bahwa pertahanan udara kita hanyalah soal belanja barang mewah. Di kolom komentar media sosial, narasi yang trending selalu sama. Buat apa beli pesawat mahal kalau rakyat masih susah? Atau percuma punya jet tempur canggih kalau jumlahnya cuma segelintir? Opini publik terjebak dalam angka, namun buta terhadap strategi. Tapi inilah kenyataan pahit yang harus kita telan. Di era perang modern, jumlah pesawat yang banyak di satu titik justru adalah target empuk bagi rudal balistik lawan. Fakta yang bertolak belakang dengan emosi massa adalah ini. Indonesia tidak butuh satu pangkalan besar dengan ratusan jet. Indonesia butuh kekuatan yang tidak terlihat, namun ada di mana-mana. Hari ini kita tidak hanya akan membahas angka 42 atau 60 unit Rafale, kita akan membedah sebuah cetak biru rahasia yang sedang dikerjakan di balik pintu tertutup Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI AU. Sebuah strategi yang akan mengubah peta kekuatan di kawasan Indo-Pasifik secara permanen. Saya akan tunjukkan kepada Anda mengapa penempatan 5 skadron tempur ini akan membuat lawan berpikir 1000 kali sebelum melintasi garis batas kita. Selama dekade terakhir, postur pertahanan udara Indonesia sering dikritik karena sifatnya yang minimum essential force atau sekadar memenuhi syarat minimal. Kita memiliki jet tempur yang mumpuni seperti Su-27, Su-30, dan F-16, namun jumlahnya seringkali tidak mencapai critical mass untuk menjalankan supremasi udara di wilayah seluas Eropa ini. Langkah awal Indonesia mengakuisisi 42 unit Rafale dari Dassault Aviation adalah sebuah terobosan. Namun dinamika geopolitik di Laut Natuna Utara dan ketegangan di Selat Taiwan memaksa Jakarta untuk berhitung ulang. Munculnya potensi penambahan hingga 60 unit bukan sekadar ambisi belanja, melainkan kebutuhan mendesak untuk memenuhi rotasi operasional. Dalam dunia militer, jika Anda punya 60 pesawat, artinya Anda memiliki kemampuan untuk menyiagakan setidaknya 20 unit di udara secara bergantian, 20 unit dalam perawatan, dan 20 unit sebagai cadangan strategis. Perubahan dari 42 ke 60 unit ini bukan sekadar peningkatan taktis, ini adalah perubahan postur. Dengan 60 unit, TNI AU tidak lagi hanya menjaga pintu, tapi mampu mengunci wilayah. Perbedaan 18 unit tambahan ini adalah kunci untuk membentuk skadron kelima yang menjadi penentu keseimbangan kekuatan regional. Dulu kekuatan kita terkonsentrasi di Jawa, sekarang kita melihat sebuah pergeseran paradigma, distribusi kekuatan yang adaptif. Kita tidak lagi mengumpulkan semua telur dalam satu keranjang. Jika satu pangkalan diserang, kekuatan udara kita tidak lumpuh karena unit-unit Rafale ini akan tersebar di titik-titik yang sulit diprediksi oleh intelijen asing. Kekuatan sejati sebuah angkatan udara terletak pada posisinya. Dengan rencana 60 unit Rafale, struktur paling rasional adalah pembentukan 5 skadron tempur aktif, di mana masing-masing skadron idealnya diperkuat oleh 12 hingga 16 pesawat. Mari kita bedah penempatan strategis ini. 2 skadron pertama akan menetap di Pekanbaru, tepatnya di Skadron Udara 12 dan Skadron Udara 16. Selama ini, Pekanbaru adalah rumah bagi F-16 Fighting Falcon. Mengapa menggantinya dengan Rafale? Karena Pekanbaru adalah penjaga gerbang Selat Malaka. Dengan teknologi radar AESA dan sensor spektra pada Rafale, kemampuan deteksi kita terhadap penyusup di salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia ini akan meningkat hingga 300%. Namun kejutan sebenarnya ada di wilayah timur laut. 3 skadron tambahan diproyeksikan untuk menjaga paru-paru dunia dan ibu kota Nusantara. 2 skadron di Pontianak dan 1 di Pangkalan Bun, Lanut Iskandar. Coba Anda perhatikan peta. Penempatan di Pontianak dan Pangkalan Bun menciptakan sebuah segitiga pertahanan udara yang mematikan di wilayah barat Indonesia. Pontianak memberikan akses langsung ke Laut Natuna Utara, sementara Pangkalan Bun memberikan depth atau kedalaman strategis. Jika ada pesawat asing yang masuk dari arah utara, mereka tidak hanya akan berhadapan dengan pencegatan dari satu arah, tapi akan terjepit dalam jaring yang dibentuk oleh jet-jet tempur dari 2 atau 3 pangkalan sekaligus dalam hitungan menit.
Mengapa harus Rafale? Mengapa bukan jet tempur lain? Jawabannya terletak pada satu kata, Omnirol. Rafale bukan hanya pesawat tempur biasa, ia adalah node atau titik pusat dalam sebuah jaringan informasi tempur raksasa. Dalam medan tempur modern, Rafale tidak bekerja sendirian. Setiap pesawat adalah sensor yang bergerak. Apa yang dilihat oleh Rafale di Pontianak bisa dilihat secara real-time oleh kapal perang di laut dan sistem pertahanan udara di darat melalui jalur data link yang terenkripsi. Inilah yang kita sebut sebagai transisi dari pendekatan reaktif ke proaktif. Kita tidak lagi menunggu musuh masuk ke radar kita. Kita menciptakan pagar pengawasan yang terus-menerus berdenyut di perbatasan. Strategi 60 unit yang tersebar ini menciptakan apa yang disebut para ahli militer sebagai strategic uncertainty atau ketidakpastian strategis. Bagi pihak lawan, menyerang Indonesia menjadi sebuah mimpi buruk logistik. Mereka tidak bisa lagi hanya melumpuhkan satu pangkalan udara di Jawa untuk menguasai langit kita. Mereka harus menghadapi unit-unit kecil yang lincah dan mematikan di pelosok Sumatera dan Kalimantan. Daya tangkal atau deterrence ini sangat krusial. Tujuan utama memiliki 60 Rafale bukanlah untuk berperang, melainkan untuk mencegah perang. Ketika pihak lain tahu bahwa Indonesia memiliki 5 skuadron aktif dengan teknologi generasi 4,5 yang saling terhubung, perhitungan biaya manfaat mereka untuk melakukan provokasi akan langsung berubah menjadi kerugian. Namun, kita harus tetap berpijak di bumi. Membeli pesawat adalah bagian termudah, mengoperasikannya adalah tantangan yang sesungguhnya. Inilah reality check bagi kita semua. Untuk setiap 1 jam terbang Rafale dibutuhkan belasan jam perawatan oleh teknisi ahli. Memiliki 60 pesawat artinya kita butuh setidaknya 120 hingga 150 pilot tempur berkualifikasi tinggi. Kita tidak bicara soal pilot biasa, tapi pilot yang mampu menguasai peperangan elektronik dan integrasi multiplatform. Pertanyaannya, apakah sistem pendidikan TNI AU sudah siap untuk memproduksi sumber daya manusia sebanyak ini secara berkelanjutan? Tantangan kedua adalah integrasi. Rafale adalah teknologi Prancis yang sangat canggih. Ia harus bisa berbicara dengan radar darat buatan Inggris, sistem pertahanan udara buatan Rusia atau Cina yang mungkin masih kita miliki, dan satelit komunikasi kita sendiri. Tanpa integrasi dalam Integrated Air Defense System atau IADS, 60 Rafale hanyalah 60 burung besi yang buta. Inilah ujian sebenarnya bagi TNI Angkatan Udara. Modernisasi ini menuntut revolusi total dalam logistik. Kita butuh hanggar yang terstandarisasi, ketersediaan suku cadang yang terjamin atau MRO, dan yang terpenting, anggaran yang stabil selama 20 hingga 30 tahun ke depan. Membeli Rafale adalah komitmen jangka panjang, bukan sekedar gaya hidup militer sesaat. Pada akhirnya, perdebatan soal 42 atau 60 Rafale ini bukan sekedar soal belanja alutsista. Ini adalah pernyataan sikap Indonesia kepada dunia. Kita sedang membangun sebuah benteng dirgantara yang mencerminkan visi besar kita sebagai poros maritim dunia. Kita sadar bahwa kedaulatan laut hanya bisa dijaga jika kita memegang supremasi di udara. Prediksi saya dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, jika rencana 5 skuadron ini terrealisasi sepenuhnya, Indonesia akan menjadi kekuatan udara paling dominan di Asia Tenggara. Kita tidak lagi hanya menjadi penonton dalam dinamika kekuatan besar di Indo-Pasifik. Sebaliknya, Indonesia akan menjadi penyeimbang yang menentukan apakah kawasan ini tetap damai atau jatuh dalam konflik. Karena pada akhirnya, kedaulatan sebuah negara tidak diukur dari seberapa luas wilayahnya, tapi dari seberapa berani kita menjaga setiap jengkal ruang udaranya. Langit Nusantara bukan lagi ruang kosong untuk dilewati, melainkan benteng tak terlihat yang siap menyergap siapapun yang mencoba mengusik kedaulatan kita. Sampai jumpa di analisis geopolitik berikutnya. Jangan lupa tekan subscribe untuk terus mendukung kedaulatan informasi kita.